Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Pada waktu masyarakat Najran, Yaman, rakyat Yaman itu datang ke Madinah meminta agar Nabi Muhammad SAW mengirim satu utusan yang bisa memimpin masyarakat Yaman. Maka Rasul berkata, akan aku kirimkan untuk memimpin kalian seorang pendakwah yang betul-betul amanah. Lalu ucapkan 3 kali, orang yang benar-benar amanah, orang yang benar-benar amanah, orang yang benar-benar amanah. Pada waktu itu Umar bin Khattab ada di sebelahnya bersama sahabat yang lain, dan Umar bin Khattab merasa GR. Jangan-jangan saya yang ditunjuk nih, gitu. Dianggap paling amanah. Dia merasa GR sendiri. Rasanya nggak ada lagi nih di antara sahabat Nabi yang paling bisa dipercaya, saya nih kan. Amanah itu maknanya tanggung jawab, Pak. Bertanggung jawab. Kelihatannya saya nih, kata Umar bin Khattab nih, akan ditunjuk nih. Udah seneng, GR. Ternyata Rasulullah menunjuk sahabat Nabi yang bernama Abu Ubaidah Al-Jarrah. Saya akan terangkan sedikit tentang Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia adalah sahabat Nabi yang juga termasuk sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Dan dia satu-satunya sahabat Nabi yang berperang melawan ayah kandungnya. Ya. Al-Jarrah, waktu perang Badar, dia berhadapan dengan ayah kandungnya sendiri. Dia lari menghindar, dikejar lagi. Lari menghindar, ya, karena dia tidak ingin membunuh ayah kandungnya. Ya. Dia lari ke sudut medan Badar, ketemu lagi, lari lagi, ketemu lagi, lari lagi, ketemu lagi, sampai dia tidak bisa dihindari. Terjadi pertarungan antara anak kandung dan ayah kandung. Siapa? Abu Ubaidah Al-Jarrah. Yang pada waktu itu tidak ada cara lain kecuali memang ayah kandungnya Al-Jarrah tewas di tangan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Lalu Ubaidah Al-Jarrah juga ditunjuk oleh Nabi SAW untuk memimpin Palestina sebagai gubernur, karena dia memang salah satu orang yang amanah. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, maka para sahabat tidak berani memakamkan jenazah Rasulullah SAW sebelum ada pengganti khalifah. Sampai ditunda pemakaman itu. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan 1 hari terlambat pemakamannya itu. Tapi kalau Imam Ja'fari 2 hari, baru hari Rabu dimakamkan. Ada perbedaan pendapat tentang dimakamkannya Rasulullah SAW. Ada terlambat 1 hari, ada terlambat 2 hari, karena menunggu keputusan hadirnya sang imam. Di antara calon yang dicalonkan oleh para sahabat itu 2 orang yang sama-sama kuat kedudukannya. Siapa? Abu Bakar Siddiq dan Abu Ubaidah Al-Jarrah. 2 orang sahabat Nabi yang dipandang paling amanah, paling bertanggung jawab. Ya, 2 orang ini. Siapa? Abu Bakar Siddiq dan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Gak ada pilihan lagi. Sampai ditunda 2 hari atau 1 hari pemakaman itu gara-gara nunggu khalifah yang dilantik, ya. Akhirnya Abu Ubaidah Al-Jarrah membaiat Abu Bakar Siddiq dan semua setuju dengan Abu Bakar Siddiq. Begitulah kebesaran hati seorang calon pemimpin. Dia merasa ada yang lebih pantas, ya, lebih layak, lebih kompeten. Sekalipun dia layak juga, tapi ada yang lebih layak menurut dia,
maka dialah yang cocok untuk menjadi khalifah sebagai pengganti Rasulullah SAW. Saya teruskan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ya, berkaitan dengan amanah. Sahabat Nabi yang bersama Abu Dzar Al-Ghifari datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ala tastamiluni, ya Rasulullah, kasih dong saya jabatan, tugas kayak Abu Bakar Al-Jarrah tuh, ya. Kayak dia, kasih saya jabatan. Ya. Lalu Rasul menepuk pundak Abu Dzar, ya Abu Dzar, innaka dhaifun, ya. Innaha amanatun, wa innaha yaumal qiyamati hizun wa nadamatun illa man ukhidha bihaqqiha, ya, wa azalahu fiha. Kama qala hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah sambil ditepuk pundaknya itu, ya Bazar, kamu ini orang lemah, ya. Lemah kamu ini ya Bazar, ya. Bukan lemah dari sisi akidah, lemah dari sisi ilmu pengetahuan tentang manajemen tuh. Ilmu tentang pemerintahan kamu ini lemah. Ilmu tentang psikologi masyarakat kamu ini lemah. Banyak kelemahan. Kalau keimanan jangan ditanya, dia sahabat Nabi jangan masuk surga. Tapi sisi lain Abu Dzar lemah. Karena begitu Rasulullah, innaha amanatun, karena tugas memimpin itu adalah amanah. Dia harus bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulun ar-ra'iyatih. Setiap pemimpin penanggung jawab atas yang dipimpinnya dan dia bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kamu lemah. Ya. Karena ini merupakan amanah, ya. Dan pasti ini kamu akan menyesal nanti kalau kamu terima jabatan ini. Menyesal, kecewa, sedih kamu, ya. Jadi amanah ini hanya akan diberikan kepada mereka yang berhak untuk mendapatkannya, yang pantas untuk menerimanya, dan cocok untuk melaksanakannya, dan sangat bertanggung jawab. Itu apa? Nggak gampang Pak memegang amanah nih ya. Ternyata amanah cuma begitu aja, enggak, berat ya. Berat. Kecuali memang orang yang pantas. Makanya Rasul pernah cerita begini dalam hadis riwayat Imam Dailami ya. Rasul bilang begini, man istamala rajulan, ya, ala asobatin wa indahu huwa ardallahu faqad khanallaha wa rasulahu wal mu'minin. Kata Rasulullah, barang siapa saja, ya, yang memilih pemimpin yang memiliki masalah atau pemimpin yang bermasalah, itu man istamala rajulan ala sobatin, itu ya, memilih pemimpin yang bermasalah. Banyak aspek masalah, aspek kepribadian, aspek sosial, aspek hukum, ya, atau aspek keagamaan. Kalau ada masalah, Rasul bilang siapa saja yang memilih pemimpin yang bermasalah, sementara ada calon pemimpin yang lebih pantas, lebih layak, lebih cocok, ya, lebih proper, kompeten, apalagi itu punya integritas, punya tanggung jawab, ada itu. Tapi kita milih yang ini, ya, yang punya masalah, punya keterbatasan, punya kekurangan, punya kelemahan, ya. Ada yang lebih pantas, lebih baik. Rasul bilang apa? Faqad khanallaha wa rasulahu wal mu'minin. Dia termasuk orang yang pengkhianat terhadap Allah, terhadap Rasulnya, dan terhadap orang-orang yang beriman. Hati-hati Pak, kita memilih pemimpin, ya. Di sana ada ancaman tentang khianat, ya, pada Allah, pada Rasul, dan pada orang beriman.
Maknanya lawan amanah itu adalah khianat. Ya. Lawan amanah itu khianat. Nah kita kalau memilih pemimpin yang bermasalah itu sama dengan kita berkhianat pada Allah, pada Rasul, dan pada orang yang beriman kepada masyarakat Islam. Memang sih kelihatannya sederhana memilih pemimpin, tapi Islam menempatkan imamah itu pada poin penting. Bahkan kalau Bapak belajar mazhab Ja'far, imamah itu jadi rukun Islam. Nah, penting sekali. Yang keenam, luar biasa menempatkan posisi penting perkara imamah. Jadi kembali lagi, saya ingin tekankan pada diri kita semua agar amanah nih sekecil apapun jaga tuh Pak. Kita sebagai seorang suami adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang bertanggung jawab terhadap istri dan anak kita. Anda sebagai anak juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang dituntut untuk berbakti kepada orang tua. Kita sebagai kakak, adik, atau pengurus RT, RW, atau ketua apapun, ya, Anda adalah amanah. Semua orang sebenarnya amanah, memegang amanah. Ya. Tanggung jawab, minimal tanggung jawab pada diri sendiri. Bagaimana diri sendiri senantiasa ada dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Itu amanah yang harus kita jalankan. Kalau ketaatan diri kita pada Allah dan Rasulnya saja sudah tidak terkontrol, tidak terkendali, apalagi menjaga tanggung jawab yang lebih luas lagi, akan semakin berat. Oleh karena itu, latihlah diri kita dengan memegang amanah yang kecil-kecil dulu, nih, pribadi, keluarga, masyarakat, tentu yang lebih besar. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah tambahan ilmu bagi kita yang kita diberikan kemudahan untuk memahaminya dan mengamalkannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.